Karena masa Gojek yang menguasai mungkin salah satu terbesar di dunia ya, dikuasai oleh asing ya, oleh asing, dan itu strategik. Karena bayangin kalau tiba-tiba dia nggak jalan tuh 4 juta loh orang mungkin. Itu kan bencana ekonomi yang besar tuh. Kita lihat yang dilakukan Pak Purbaya, seenggaknya meningkatkan ekspektasi masyarakat kita untuk yakin bahwa perekonomian akan baik. Sadar nggak Presiden bahwa sebetulnya ojek itu ilegal menurut Undang-Undang Lalu Lintas. Transportasi. KSP harusnya menangkap bahwa subsidi itu adalah untuk orang yang membutuhkan. Itu satu-satu kenapa disebut subsidi. Saya ada satu yang nggak disebutkan Mas Huda. Kalau saya agak khawatir kalau saya di KSP adalah bencana Gojek. Karena kita tahu kan Gojek ini mungkin mau diambil alih oleh Grab ya. Paling tidak investornya Gojek maunya ini diambil alih dan itu CEO-nya udah diganti. CEO yang paling anti terhadap ini udah diganti. Nah, kalau ini diambil pasti akan ada reaksi keras politik. Karena masa Gojek yang menguasai mungkin salah satu terbesar di dunia ya, dikuasai oleh asing ya, oleh asing, dan itu strategik. Karena bayangin kalau tiba-tiba dia nggak jalan tuh 4 juta loh orang mungkin. Itu kan bencana ekonomi yang besar tuh. Nah, KSP udah mikirin nggak nih soal ini? Jadi mungkin tadi ya nyambung dikit tadi ngomong daya beli juga. Karena ya tadi ya mungkin ya beberapa kita bisa menganalisa juga lah prosesnya saat ini gimana terkait dengan pemberian anggaran 200 bukan pemberian ya, penempatan. Jadi yang tadinya dipindahin dari BI ke bank untuk diiniin. Oke, kita lihat tadi ya, seenggaknya IKK tuh meningkat, Mas Huda. Itu kan bisa kita lihat bahwa ya ada indeks keyakinan konsumen itu meningkat. Satu itulah kita lihat ya. Oke lah, tadi kita bilang pertumbuhan kredit kita ya seperti itu aja. Tapi kan ada lag ya. Tapi saya sebagai orang awam aja ngerasa sih memang belakangan ada itu orang mulai invest lagi, mulai jual beli tanah mulai naik. Seenggaknya maksud saya gini loh Pak, kita lihat yang dilakukan Pak Purbaya, seenggaknya meningkatkan ekspektasi masyarakat kita untuk yakin bahwa perekonomian akan baik. Dan ekonomi itu menurut saya kita bisa fair lah ngomong Pak Purbaya itu bisa baik melihat itu. Saya paling tidak pada sebagian orang dia jadi optimis gitu ya. Tentu tidak 100%. Itu pasti itu langkah awal. Tapi saya tetap pengen Anda jawab soal bencana kalau terjadi dengan Gojek 4 juta. Itu saya jawab. Tapi maksudnya adalah tadi daya beli ya. Itu kita berharap pulih. Bahkan saya lihat data dari Bank Mandiri ya, ada Mandiri Spending Index itu di bulan kelihatan sudah mulai naik tuh Mandiri Spending Index, itu artinya melihatkan bahwa orang-orang udah mulai belanja lagi gitu ya. Jadi kalau saya lihat sih membangkitkan optimisme itu sudah dilakukan ya oleh Cuman kita harus hati-hati dengan Desember. Semua bank, terutama bank yang public company melakukan kosmetik ya. Jadi termasuk saya tuh tiba-tiba dapat tawaran pinjaman tanpa bunga, bisa dicicil setahun. Ya masa kita nggak ambil kalau pinjaman tanpa bunga ya? Cyclical. Kalau dan IKK itu cyclical. Nggak cuma tanpa bunga lah, tanpa bunga dan tanpa fee. Jadi praktis. Ya, oke lah apapun itu Pak. Kayak contoh pas lagi puasa nih. Nggak, pas puasa kita mau KSP hati-hati. Iya, betul. Lihat data Desember tuh hati-hati. Kita akan lihat kayak contoh pas lagi puasa juga pas lebaran orang ngambil mobil banyak karena dia juga naik ya. Jadi kalau saya lihat di sini adalah setidaknya kami mengapresiasi bahwa membuat masyarakat menjadi lebih optimis lagi itu kan pekerjaan yang cukup sulit, meskipun kedepannya tadi ya perbaikan iklim investasi, kemudahan untuk orang mengajukan izin berusaha dan itu juga harus hukum, jangan lupa kepastian hukum itu juga harus terus ditingkatkan ya agar ini prosesnya berkelanjutan gitu loh, nggak hanya memberikan ekspektasi di awal aja. Itu yang selalu juga dilakukan sama KSP ya. Kami Pak nanti ini jam 3 sore ini kita ada diskusi juga dengan rapat koordinasi lah kita ngomongnya, bukan diskusi, rapat koordinasi dengan Sesdenas KEK, kawasan ekonomi khusus. Kita mau lihat bagaimana proses penyiapan kawasan ekonomi khusus ini. Jadi emang itu dilakukan. Kenapa ahli-ahli kritis yang mantan KSP nggak diundang juga? Kita ngopi-ngopi Pak. Ini gratisan ya. Kita ngopi juga. Kita dapat saran-saran juga banyak kok. Termasuk juga jawab yang Gojek sekarang. Nah, ini Gojek. Yang Gojek Pak, kayak gini. Jadi kan kalau misalkan kita ngomong soal
soal tadi aksi korporasi lah itu kan melibatkan itu swasta. Gojek swasta, Grab juga swasta meskipun PMA. Nah, tapi yang perlu kita nanti kita soroti adalah bagaimana akuisisi atau merger ini tidak jangan sampai nanti malah mengurangi aspek competitiveness, persaingan usaha. Yeah. Nah, itu pun juga saya lihat, saya monitor ya, KPPU pun sudah mengeluarkan statement. Jadi yang lebih penting Pak, dari itu jangan sampai itu merugikan drivernya. Ya pasti dong Pak. Kan? Pasti dong Pak. Kita kan juga udah lagi didorong juga ya terkait dengan undang-undang terkait dengan aturan Perpres terkait dengan kemitraan. Ya, dan jadi juga jangan sampai merugikan Gen Z yang sangat yang udah mereka memanfaatkan bergantung sama Gojek. Gojek dan Grab kan untuk itu tahu harganya naik drastis. Itu jangan salah, jangan underestimate ya. Banyak pemerintahan di dunia itu runtuh gara-gara Gen Z. Ya, dimulai di Bulgaria. Bangladesh dimulai gara-gara penerimaan pegawai negeri dianggap nggak fair. Jatuh pemerintahannya. Di Nepal apalagi. Sampai menteri mana. Ini ada nggak pemikiran di KSP ini di seluruh dunia Gen Z ini banyak yang meruntuhkan pemerintahan loh. Karena hal yang picunya kelihatannya sepele gitu loh. Saya nggak tahu, saya kelahiran Desember 94, kayaknya Gen Z lagi nih. Saya Gen Z antara milenial sama Gen Z lah ya. Teman-teman sekarang 31. Baru Desember. Ya, inilah pertengahan antara itu. Maksud saya poinnya gini, Pak. Poinnya adalah bahwa terkait dengan persaingan usaha itu jadi concern, Pak. Persaingan usaha bahkan ada undang-undangnya tersendiri. Jadi merger, akuisisi yang dilakukan ke depannya kan ini kan kita belum tahu juga ini swasta sama swasta gitu ya. Kalau misalnya pun dilakukan, jangan sampai aspek persaingan usaha tuh malah terganggu gitu ya. Malah jadinya nggak kompetitif. Terus juga nanti malah ada monopoli sehingga harga bisa diatur. Meskipun tadi concern pemerintah saat ini sedang lagi menyusun terkait dengan perpres kemitraan yang nantinya pun itu menguntungkan dari sisi driver ojek. Ini kalian berdua kan orang ekonomi ya. Udah tahu lah. Ini justru persaingan antara keduanya ini yang menguntungkan banyak orang. Karena orang-orang super kaya, tidak hanya orang-orang super kaya Indonesia, orang super kaya di dunia, bakar duitnya di Indonesia, ya kan? Dan dinikmatilah bakar duit itu oleh supir ojek, yang dapat penghasilan lumayan, dan masyarakat penggunanya yang dapat harga subsidi kan, seolah-olah. Kenapa para investor ini udah capek bakar duit, dia mau berhenti, dia paksa ini bergabung. Begitu ini bergabung, udah pasti yang akan dirugikan pengendara dan orang yang selama ini mendapatkan jasa mereka, termasuk UKM yang selama ini jualannya laku karena ada ini. Nah itu gimana tuh solusi dari KSP? Kan artinya harus ada persaingan kan. Kita lihat nanti apa yang disampaikan sama KPPU Pak. Saya pasti juga yakin kok ini bahwa ada rekomendasi-rekomendasi baik dari KPPU terkait dengan untuk menjaga persaingan ya. Nantinya agar tidak ada monopoli dan nanti malah merugikan masyarakat dari sisi harga, termasuk merugikan dari para mitranya yaitu driver-driver ojek. Jadi kita lihat Pak nanti seperti apa rekomendasi KPPU. Tapi saya yakin sih pasti itu juga akan ada nggak kemungkinan karena ini kan udah menyangkut bukan sekedar persaingan usaha biasa ya. Iya. Kalau kita lihat di Amerika Presiden Trump berani lihat bahwa itu namanya TikTok Amerika tuh sudah masuk ke area keamanan nasional. Jadi dipaksalah harus dibeli oleh perusahaan Amerika. Nah di KSP ini ada sampai pemikiran ke arah sana nggak? Menghadapi bencana ini. Jadi gini Pak, kalau soal terkait dengan isu kemitraan driver ojek itu dipantau sama KSP ya. Dulu di kami sama Mas Uda juga nih, Mas Uda yang handle isunya kan dulu itu kan alumni nih sebenarnya dia yang handle juga. Jadi emang itu juga selalu dilakukan pembahasan. Jadi di Kedeputian Ekonomi saat ketenagakerjaan masih di kedeputian kami itu dilakukan terus, diupdate terus tentang kebijakan-kebijakan yang pro ke mitra ya. Terus juga ini saat ini ditangani langsung juga oleh kedeputian yang megang ketenagakerjaan. Jadi nanti kita mungkin bisa lihat ya. Mungkin nanti ada sesi-sesi selanjutnya kita bahas terkait dengan ini. Gimana Mas Huda? Mas Huda yang sebagai terlibat dalam soal itu siap nggak kita menghadapi potensi bencana akibat masalah Gojek ini? Ya, yang pasti gini Bang. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan ini kan aksi korporasi yang memang
nggak tahu apakah ada dukungan dari pemerintah atau tidak, karena beberapa kali sebenarnya di situ sangat-sangat clear sekali statement dari Sesnek ya. Itu menyatakan bahwa akan diatur dalam Perpres terkait juga dengan merger. Itu yang pasti akan kita pertanyakan, kenapa harus diatur dengan Perpres ketika merger. Nah, yang kedua adalah memang terkait dengan kekuatan KPPU sejauh mana. Karena kalau kita lihat di undang-undang yang sekarang, KPPU itu kan dia masih post notification merger. Artinya adalah setelah merger baru diberitahukan bahwa kami merger loh. Itu pun keputusan akhirnya di Mahkamah Agung kan. Mahkamah Agung ketika mau banding sebagainya. Nah, tentu ini yang harus sebenarnya merger, nggak ada merger, yang harus didorong adalah memang dari sisi kesejahteraan dari driver. Ketika di KSP pun kita sampaikan bahwa nggak cuma kesejahteraan driver loh, itu orang konsumen. yang perusahaan UKM, mitra. Nah, memang pada saat itu memang kita nggak ada merger ataupun ada merger, itu kita dorong itu terus. Kalau saya lihatnya gini ya, ini mungkin saya salah ya, tapi saya lihatnya gini, ini yang burning money udah mulai kapok, betul ya. Tapi Gojeknya sendiri di bawah Patrick Waluyo ini EBITDA-nya sudah positif. Ya. Jadi sebetulnya kalau ini yang diperbaiki, yang kehilangan tuh cuman investor yang dulu-dulu tuh, yang udah burning money. Tapi ke depannya tidak harus lagi gitu loh. Jadi apakah pengendara dan mitra ini harus dikorbankan gara-gara ini orang-orang yang super banyak duitnya ini dulu pikir investasinya bakal untung, ternyata kejeblus. Apakah kita harus bail out mereka gitu loh? Dengan membiarkan terjadinya merger ini. Itu keberpihakan pemerintah itu di mana gitu loh? Di mana, Mas? Ya jadi tadi ya sebenarnya kan Mas Huda tadi udah juga bilang bahwa merger akan diatur juga melalui peraturan presiden atau aturan apapun itu. Karena nanti tujuannya adalah agar kalau diatur itu juga bisa meningkatkan yang namanya persaingan. Mungkin bukan di merger yang diaturnya, tapi adalah untuk terkait dengan perlindungannya. Karena kan merger itu kan dia sifatnya kan aksi korporasi ya. Itu kalau di Perpres itu tidak bisa seperti itu. Perpres ya terkait dengan kebijakan publik sebenarnya. Iya, tapi intinya adalah kalau tadi ya ada undang-undang terkait dengan persaingan usaha, KPPU yang bertugas untuk melihat apakah ini nanti akan jadi permasalahan ke depan. Nah, itu yang kita juga akan nomor satu itu titipan saya sama KSP untuk disampaikan ke Presiden. Sadar nggak Presiden bahwa sebetulnya ojek itu ilegal menurut Undang-Undang Lalu Lintas. Transportasi. Jadi kenapa nggak Undang-Undang Lalu Lintas segera direvisi loh? Itu kan bisa cepet banget. Jadi kan kita mengajarkan orang untuk melanggar undang-undang gitu. Jadi undang-undangnya yang saya tahu ya, undang-undangnya itu adalah roda 2 tuh bukan transportasi umum itu kan sebenarnya. Kenapa itu kan cuma kecil aja. Kalau kita bisa menyusun omnibus law untuk para pengusaha super kapitalis ini yang ribuan halaman dengan begitu cepat senyap dengan banyak masalah diterobos, kenapa kita nggak bisa menolong ini ya hanya dengan satu revisi kecil gitu loh. Ini kan quick win ya kalau dalam bahasa. Jadi meskipun berani nggak janji Mas Tama bahwa tahun ini akan ada revisi undang-undang lalu lintas? Undang-undang kan harus masuk prolegnas dibahas itu Pak. Tapi ini menyangkut 4 juta loh. Tapi intinya adalah Pak, kalau misalnya tadi ya motor bukan sebagai transportasi umum, tapi kan kemitraan sudah diatur. Terus juga hal lainnya juga diatur gitu ya. Tapi batas minimum mengganggu nggak? Ini adalah satu bisnis yang melibatkan jutaan orang, apalagi mitranya, ekonomi cukup besar. Tapi sebetulnya kegiatan ini secara legal melanggar undang-undang. Itu buat KSP problem nggak? Iya pasti itu jadi evaluasi kita juga ya Pak ya. Tapi yang tadi yang saya sampaikan. Jadi berani dong bilang bahwa tahun ini akan direvisi. Kalau nggak mau revisi Perpu. Takutlah DPR nggak merevisi undang-undang itu. Ya nggak? Di demo jutaan orang. Nggak, tapi kan poinnya adalah ya itu kalau misalnya jadi masukan itu akan kita sampaikan ya. Dan Presiden Prabowo akan jadi pahlawan nih buat jutaan orang. Itu satu Pak. Maksudnya undang-undang satu hal. Terkait ya tadi ya kita bisa berinterpretasi bahwa itu jadi hal yang ilegal. Tapi untuk memastikan bahwa kemitraan itu diatur, terus ada ada juga program untuk bantuan iuran jaminan PBI
BPJS, TK itu juga udah ada udah didorong juga agar kemitraan itu mendapatkan BPJS. Itu pun ya sudah dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ada aspirasi bahwa itu harusnya dilakukan revisi, ya nanti kita juga bisa kita dorong gitu ya. Kita melenceng dikit juga gitu. Tapi nggak apa-apa nih, karena saya yang kebetulan dalam tanda kutip lagi berkuasa ya. Saya melihat begini Mas, ya, saya minta komentarannya. Kalau kita lihat misalnya WUS itu siapa sih pemakainya? Kan pasti menengah atas. Tahun lalu itu ruginya 4,2 triliun. Penumpangnya 6 juta. Artinya apa? Setiap penumpang disubsidi 700.000 rupiah. Apakah layak satu penumpang ke Bandung atau pergi? Kalau pulang pergi 1,4 juta. Ya. Kita bandingkan sama orang yang naik Gojek. Kan menengah bawah itu. Kelas 1, 2 lah, kelas atas gitu ya. Kalau itu yang disubsidi, itu kan lebih layak daripada subsidi WUS. Ya, sekarang Garuda juga disuntik dana begitu besar kan? Ya. Coba dihitung per penumpangnya itu berapa ratus ribu itu jatuhnya. Iya. Kita bandingkan dengan kalau saya naik TJ, saya tuh dapat subsidi mungkin 5.000-an perak. Kalau saya naik LRT mungkin 10.000 ya. Kecuali saya naik LRT yang velodrome itu subsidinya mungkin kira-kira 70.000 kali ya. Jadi pernah nggak KSP itu ngitung siapa penerima subsidi itu ya? Jadi maksud saya kalau orang-orang yang naik Gojek ini, penumpang Gojek disubsidi itu jauh lebih berhak ketimbang kita mensubsidi apalagi WUS. Naik Garuda bahkan dibandingin naik MRT aja lebih layak kita subsidi orang itu kan, ya. Karena mungkin kalau dibandingin LRT sama TJ, saya masih pikir mendingan dua inilah karena dua ini lebih efisien ya dan lebih. Tapi kan jalurnya terlalu. Tapi kepikir nggak di KSP itu jangan sampai karena gini, saya khawatir ini ya orang-orang yang akan melobi merger dan merugikan orang kecil dan mitranya itu uangnya begitu besar dan mungkin pemerintah kita juga punya utang sama mereka pada saat pemilu kemarin juga anggota DPR kita dan sebagainya gitu. Ada nggak pemahaman di KSP ini nih bom bencana loh dan Gen Z itu telah menjatuhkan pemerintahan di banyak negara di dunia dalam 5 tahun terakhir. Itu ada nggak ringing bell nih supaya kayak jangan ada kelalaian seperti bencana yang terjadi di Sumatera. Ini lebih gede lagi. Iya. Jadi kalau misalkan tadi ya Pak BHM yang ngomong ya apakah KSP ikut memantau ataupun melakukan kasih rewarding system gitu ya. Itu emang KSP juga karena tadi KSP merupakan pengandalan program prioritas dan pengandalan isu strategis itu juga ada beberapa hal yang kita kasih masukan juga. Tapi kita harus bedakan Pak. Kenapa saya tanya KSP? Karena tadi kan Mas Huda bilang untuk soal ini disiapkan Perpres. Perpres itu pasti KSP sangat terlibat. Gini, kita harus bisa bedakan dulu Pak. Mana yang itu jadi dari sisi yang harus kita benahi seperti apa itu pasti kami langsung sampaikan ya. Kami langsung koordinasikan dengan kementerian terkait maupun Bapak Presiden ya seperti itu. Nah tapi yang untuk dalam kasus ini Pak kita di KSP kan emang teknokrat. Kita juga melakukan kajian-kajian based on data ya. Kita melakukan based on data. Ada masukan-masukan tadi ya. Itu juga pasti akan jadi pertimbangan dalam membuat masukan ke Bapak Presiden. Itu satu. Yang kedua Pak kita juga harus bedain Mas Tama dan Mas Huda setuju kan? Kalau misalnya Gojek gara-gara ini tiba-tiba harganya naik, yang paling terkena Gen Z kan? Oh betul masyarakat terdampak dan itu pasti juga Bapak Presiden nggak setuju dengan itu. Saya yakin. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah jadi ada dua subsidi ataupun bantuan pemerintah ataupun anggaran yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Itu nggak ada beberapa tujuan Pak dan kita jangan melihat kacamatanya bahwa ini harusnya untuk harusnya misalnya contoh gitu ya tuh WUS harusnya diberikan kepada Gojek aja. Nah ini saya mau kasih gambaran gini Pak. Enggak, saya itu khawatirin karena Pak Presiden Prabowo sempat ngomong kan, Mas Huda ingat kan? Udah itu gampang nanti kita kasih KSO atau apa gitu. Saya pikir gila, masa orang kelas menengah atas di PSO dikasih PSO gitu loh.
Jadi ketawa Mas Huda lihat tuh. gini Pak. Jadi tujuannya itu kita harus lihat dulu. Contoh nih sekarang kita ngomong tentang adanya subsidi LPG kayak gitu ya. Itu kan emang untuk membantu masyarakat yang miskin agar pengeluarannya berkurang. Itu satu. Agar apa? Agar nanti yang miskin ini bisa keluar dari garis kemiskinan. Kita ada kebijakan juga, ada tax holiday, tax insentif. Tujuan apa? Ya bukan untuk membantu masyarakat miskin, tapi tujuannya adalah untuk menumbuhkan industri. Nah, kita lihat di sini dulu. Tadi kalau misalkan kita lihat WUSH, kita lihat kebijakan lainnya yang mungkin kita bisa compare dengan lain, hal yang lain itu mungkin nggak bisa apple to apple. Misalnya kita bilang harusnya WUSH ini untuk untuk penanganan kemiskinan. Udah ada program untuk penanganan kemiskinan, tapi untuk dalam hal WUSH ini, kalau kami ya pasti tadi ya ini dinamis dan lakukan kajian terus. Ya kan tadi intinya ada satu teknologi yang kita lihat di negara di Asia Tenggara lain pun yang satu-satunya baru ada di kita, itu kita udah bisa gitu loh. Dan ini menjaga jangan sampai malah ini nggak jalan gitu loh. Kalau saya lihatnya itu, ya meskipun tadi skemanya bisa lewat Danantara kah, APBN kah. Tapi saya mau mengingatkan aja, kalau di Jepang yang namanya kendaraan kereta cepat itu begitu sangat menguntungkan, tiketnya sama tiket harga pesawat. Sehingga dari keuntungan itu dia bisa mensubsidi kereta-kereta untuk rakyat kecil. Mungkin kalau di kita tuh kan Pak Presiden kemarin bikin kereta untuk petani. Itu saya appreciate. Karena di zaman Belanda aja itu ada kereta yang khusus buat petani. Jadi gerbong lah, bukan yang pedagang ya langsung ke Senen dari Bogor bawa sayur, kita ingat nggak kalau saya kecil bawa kerupuk yang gede gitu. Mereka ada tuh gerbong yang disediakan untuk logistik ekonomi untuk orang-orang kecil gitu kan. Nah, Pak Yonan dengan segala kehebatannya kan yang kita akui, tapi kan menghilangkan tuh yang unsur ini, ya kan? Unsur kereta ekonomi aja hilang kan, karena semuanya pakai AC dan pengap. Oke lah, tapi sebetulnya kan itu cuma perlu gerbong tambahan aja untuk orang yang jualan sayur subuh berangkat ke Senen dan kembalinya. Itu saya appreciate. Tapi kalau orang mau ke Bandung supaya lebih cepat sedikit, itu disubsidi 700.000, itu rasanya nggak apa-apa. Yang kasihan juga apa? Kereta Parahyangan yang tadinya sangat menguntungkan malah dimatikan ya. Lalu travel kan murah travel, nanti mau disaingi juga oleh ini. Itu kan ekonomi masyarakat, banyak koperasi gitu loh. Jadi saya khawatir hanya karena ini berasal dari kalangan yang powerful, lobby, duitnya banyak. Masukan ini membuat presiden jadi membuat kebijaksanaan yang tidak bijak gitu. Tapi masukan tadi kita terima lah Pak. Maksudnya dalam artian karena ada perbaikan penyempurnaan kebijakan. Namun tadi yang saya sampaikan bahwa kebijakan tuh beda-beda tujuannya. Tadi yang saya bilang ya WUSH ini kan ada salah satu capaian teknologi yang bagus ya di Indonesia ya. Tapi kan dengan apa namanya dulu Mas. Jadi maksudnya dengan apa namanya tadi ya mungkin tadi skemanya apakah dengan subsidi kah, apakah dengan PSO kah, apakah dengan lewat Danantara kah. Nah, itu yang nanti akan dilakukan melihat mana yang paling membawa benefit paling bagus. Jadi kalau saya lihat sih pasti itu ada saya kira kan ini kita kasih PR ya. Kita juga berarti ya. Nanti kita ulangi lagi ya. Siap. Kita ulangi lagi ya untuk setelah PR-nya, karena terus terang saya bencana ekonomi Gojek ini menurut saya sangat serius. Setuju nggak Mas Huda? Tadi sedikit terkait dengan PSO tadi, sebenarnya gini. KSP harusnya menangkap bahwa subsidi itu adalah untuk orang yang membutuhkan. Itu satu-satu kenapa disebut subsidi. Setuju nggak kalau misalkan, pasti nggak setuju semua kan kalau subsidi itu orang kaya dikasih subsidi. What the hell? Orang kaya kasih subsidi kan? Ya kan. Nah, makanya tadi subsidi ada tujuannya untuk membantu orang miskin gitu ya. Memberdayakan lah. Pemberdayaan, penurunan untuk mengeluarkan masyarakat yang miskin keluar dari angka kemiskinan gitu. Tapi ada juga yang tadi mengurangi polusi yang gitu. Tapi ada program-program yang tadi sifatnya adalah untuk mendorong industri, mendorong teknologi yang makin maju. Itu Mas. Jadi tadi pertanyaannya adalah dari Mas BHM adalah kenapa memakai istilah PSO di dalam urusan untuk kereta cepat.
Karena PSO itu tidak seperti itu. Makanya ini yang selalu sampaikan bahwa siapa yang membisiki presiden ini yang harus kita cari siapa, karena istilahnya ya tadi ya PSO. Ini pembicaraan sesama KSP dan alumninya ya. Iya, tapi saya siapa pembisiknya? Tapi saya konsen soal itu karena saya pas itu ada di satu acara ya, itu bilang bahwa ya pembisiknya Pak Bob bilang itu PSO. Nah kita udah ahli-ahli di situ, itu bukan PSO. Not really PSO kan. Kan kalau kita lihat sebenarnya ya ini tinggal selesaikan misalkan Danantara ya Danantara. Terus pakai PSO. Is it fair? Menurut aku gitu ya. Yang subsidi ya harus untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu kan konsep dari PSO, dari subsidi seperti itu. Bukan yang untuk teknologi dan sebagainya. Teknologi biarkan jalan aja dengan kalau apa? Kalau teknologi solusinya lebih sederhana. Beli aja teknologinya license-nya ya kan. Dengan insentif yang lain. Tapi maksud saya mau jelaskan juga nih Pak. Contoh itu kan udah PSN juga kan? Ada salah satu contoh ya untuk agar ada penerbangan di tempat situ dan wisatanya maju, itu pemerintah memberikan subsidi atau memberikan ya kok kita nggak ngomong subsidi lah ya memberikan anggaran agar ada pesawat yang mau turun di tempat tersebut agar wisata itu berkembang. Itu contohnya adalah kalau misalkan itu diberikan bantuan pemerintah atau ada anggaran. Kalau misalnya tadinya pesawatnya isi 10 kapasitas, yang tadi isi 2, 8 tuh dibiayai sama pemerintah agar tuh pesawat jalan. Jadi yang saya maksud di sini adalah ya tadi kita bisa berdiskusi terkait apakah ini layak atau tidak. Tapi maksudnya program ataupun kebijakan itu ada tujuan-tujuan yang berbeda-beda. Kalau menurut jadi kita nggak bisa samakan semua. Yang Mas Tama barusan sebutan itu bukan subsidi, itu investasi. Ya itu seperti beli customer kalau di bisnis. Karena di ujungnya ada target dengan diberi investasi segini, membludak, nanti bisa besar, produk akhirnya ekonominya membayar sendiri dari pajak dan dari peningkatan. Kalau itu bukan subsidi, itu kalau saya lihat investasi. Seperti MBG kalau buat saya itu investasi, bukan subsidi memberi makan gratis itu, karena itu secara ekonomi returnnya ada yang ada 3 sampai bahkan ada yang bilang 30-an ya. Saya sih pegang angka World Food Program 6 lah itu return on investment-nya 6 kali ya. Tapi namanya PSO yang untuk tadi pesawat agar dia turun itu kan public service obligation. Ya itu harusnya bukan itu harusnya investment. Kalau PSO-nya itu memang buat orang-orang yang, karena kalau kita lihat yang dapat PSO itu kapal yang untuk rakyat ya, yang orang kaya nggak mau naik. Ya, orang kaya nggak mau naik lah kapal Pelni yang itu atau kapal ASDP yang orang-orang kaya terlalu mahal waktunya kalau naik pesawat itu 1 jam dia dapat berapa? Contoh Pak ya, ini contoh ya. Kita ngomong kenapa itu PSO? Karena tidak ada swasta yang mau masuk ke daerah tersebut. Ya. Atau tidak ada. Kalau misalkan itu dibiarkan dengan mekanisme pasar, nggak ada yang mau masuk ke sana. Ya, maka ada public service obligation. Ada juga kok orang yang naik pesawat yang sebenarnya itu juga diberikan, kita nggak ngomong subsidi lah, kita kasih ada anggaran pemerintah di situ agar pesawat itu jalan dan orang kaya juga. Jadi emang sebenarnya baik lagi yang saya bilang. Tapi saya kira kita tuh naik pesawat di Papua ya. Ada kadang-kadang 1-2 orang kaya, tapi dia orang kaya yang mau naik sama kambing sama itu kan nggak banyak orang kaya yang mau naik barang itu ya. Jadi itu PSO-nya memang kebetulan aja dia nggak punya private jet untuk itu, terpaksa dia naik itu, dan orang kaya kan hadir di daerah itu ada gunanya juga. Tapi maksud saya kalau ini kan nggak ada kambing naik bus kan, ya kan? Atau orang mau jualan kambing naik bus kan nggak ada gitu loh ya. Jadi orang-orang pasti kelas tertentu lah kan. Karena bayar tiketnya aja udah segitu. Tapi kita terminologi lah tadi ya, terminologi bahwa mungkin harus ada terminologi yang tepat untuk mendorong agar keberlanjutan WUS tadi. Kan WUS tadi kan ada rencananya bahkan sampai Surabaya ya. Jadi ini yang perlu kita lihat juga ya. Kalau teknologi, kalau menurut saya ada solusi yang bisa sederhana. Beli aja teknologinya ya kan. Orang yang naik kalau perlu digratisin tapi harus tanda tangan, ini kan percobaan. Jadi kalau kecelakaan nggak bisa nuntut kita. Beda lagi. Itu beda karena itu kan artinya investasi beli teknologi ya. Tapi karena ini saya ngeri karena ini ujung-ujungnya bisa nggak selesai nih. 50 tahun nih kita subsidi orang kaya terus kan nggak ada gunanya. Oke, tapi waktunya udah habis. Terima kasih, mudah-mudahan mau
muncul lagi, boleh nggak saya sekalian nagih aja nih? Yuk kita bicarain soal khusus Gojek nih. Jadi kalian pelajari nih. Ini bisa jadi bencana atau bisa jadi berkah di tahun 2026. Karena ini menyangkut 4 juta pengendara ojol, mitranya entah berapa juta lagi. Tapi menyangkut juga orang-orang yang sangat powerful yang ingin kembali uang. Jadi kita ingatkan presiden lah. Kan istilahnya kalau kemarin ada gerakan 1% tuh socialize the cost. Kalau rugi itu jadi beban kita semua. Kalau untung jadi keuntungan hanya milik berapa orang. Ini kan sangat bertentangan dengan semangat Presiden Prabowo ya. Apalagi kalau kita baca buku Paradoks Indonesia. Itu ya. Makanya saya pengen KSP ini dan mantan KSP ini saya mau undang lagi khusus kita membicarakan tentang soal Gojek ini karena ini penting kalau menurut saya apakah akan jadi bencana atau justru jadi berkah di tahun 2026 dan masing-masing aku pernah jadi Presiden Prabowo nih. Oke ya, do your homework. Kita benar-benar pelajarin dan ini penting. Kenapa saya meminta ini? Karena ini penting. Ini menyangkut jutaan besar orang. Oke. Terima kasih, enak ya kita bisa kasih PR orang KSP dan alumni KSP tanpa harus bayar gajinya, apalagi pensiunnya ya. Tapi yang akan menikmati kan para penikmat acara ini semua. Karena itu jangan lupa di like, di subscribe, dan juga share kepada teman-teman untuk nonton acara ini. Dan kita ingatkan mereka bahwa Bung Tama dan Bung Huda kita akan ngobrol lagi khusus soal Gojek dan Grab, berkah atau bencana. Oke, pasti nanti pasti nanti pemerintah sama dong. Oke.